Halo semuanya, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kalau minggu kemarin kita bahas tentang persamaan nilai mutlak, nah sekarang kita bahas tentang pertidaksamaannya ya. Oke, seperti apa bentuk pertidaksamaan linear satu variabel? Nih, pernah dulu waktu kelas berapa mungkin kalian SMP ya, pernah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, ini contohnya. Kalau yang kemarin kan persamaan itu tandanya sama dengan ya. Nah, sedangkan di sini tandanya itu kurang dari atau lebih dari, atau bisa juga kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5. Oke, sambil mengingat, coba kira-kira gimana ini menyelesaikan soal seperti ini ya. Coba nilai X-nya berapa nih kalau kayak gini ya. Kita sambil mengingat, X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5, ingat operasi aljabar ya. Oke, berarti satunya pindah ke sebelah kanan. Menjadi X kurang dari sama dengan 5 dikurang 1. 5 kurang 1, 4. Berarti nilai X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi dalam pertidaksamaan ini kita akan selalu menggunakan operasi aljabar. Nah, kalau sekarang pertidaksamaan linearnya itu memuat nilai mutlak. Bentuknya seperti apa? Nih, seperti ini ya. Ingat, ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu yang garis seperti garis tinggi gitu ya di antara sukunya. Ini ada mutlak X lebih dari sama dengan 3. Satu lagi nih bentuknya juga ada yang seperti ini. Mutlak dari 2X min 7 kurang dari 3. Nah, inilah yang akan kita bahas ya hari ini. Oke, bentuk umumnya itu pada dasarnya kita bagi menjadi 3 macam nih ya. Yang pertama, ada mutlak fx, itu bentuknya seperti itu ya, lebih dari A atau kurang dari A. Nah, di mana si A-nya ini konstanta yang lebih besar dari 0. Itu bentuk pertama, berarti yang sebelah kirinya mutlak dan sebelah kanannya konstanta. Kemudian ada juga yang kiri dan kanannya konstanta, tapi dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Ini contohnya yang kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan dan sebagainya, gini ya. Kemudian yang terakhir ada yang satu mutlak, berarti mutlak dari fx. Nah, yang sebelah kanannya itu bukan mutlak. Nah, itu fungsi biasa. Itu juga sama ya. Tandanya, tanda hubungnya adalah tanda pertidaksamaan. Oke, kita akan membahas ketiga bentuk umum ini ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk yang paling sederhana, di mana sebelah kirinya itu atau salah satunya itu pokoknya dia mutlak dan salah satunya itu konstanta saja. Ingat ya, kalau berbicara tentang harga mutlak nih, itu kan tentang jarak, di mana jarak itu tidak ada yang negatif. Jarak itu semua lebih besar dari 0. Oke. Nah, kemarin kan nilai mutlak seperti ini ya. Mutlak dari X itu X jika X lebih besar dari 0 atau X-nya positif. Satu lagi, X-nya bernilai negatif ketika X kurang dari 0. Itu ya definisi nilai mutlak. Kalau misalnya menemukan soal bentuknya seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu ubah ke bentuk fx lebih besar dari A atau fx kurang dari negatif A. Oke, contohnya ya biar langsung gampang seperti ini nih. Ada mutlak X lebih besar dari 3. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita ikuti cara yang di atas itu tuh. Ikuti caranya yang ini. Berarti yang satu penyelesaiannya adalah fx-nya di sini adalah X ya, ini. Berarti X-nya lebih dari 3 atau X-nya kurang dari negatif 3. Nah, beginilah penyelesaiannya. Gampang kan? Oke, selanjutnya menginjak pada bentuk soal yang lain ya. Nah, kalau yang ini tadi X saja nih ya. Ini fungsinya adalah X min 2. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Oke, pertama,
Nah, kita definisikan dulu berdasarkan yang ini nih, yang fx lebih besar dari A. Berarti x min 2 lebih besar sama dengan 4, gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya di sini tandanya lebih besar sama dengan, berarti di sini juga mengikuti. Kalau lebih besar saja, berarti di sini juga lebih besar saja. Jadi tanda yang ini tuh selalu mengikuti soalnya ya. Satu lagi, atau kita ambil yang negatifnya. Berarti x min 2 kurang dari ya. Tandanya kan yang ini lebih dari, kalau yang ini dibalik. Jadi kurang dari sama dengan negatif 4. 4-nya buat negatif. Oke, kita selesaikan satu persatu dengan operasi aljabar ya. Oke, negatif 2-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Berarti solusi pertama, x-nya lebih besar sama dengan 6. Sekarang yang sebelah sini, sama negatif 2-nya pindah ke sebelah kanan. Asalnya negatif, pindah menjadi positif atau pindah menjadi penjumlahan. Negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Berarti yang kedua adalah x-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada 2. X lebih besar sama dengan 6 atau X kurang dari sama dengan negatif 2. Ini jawaban ini kedua-duanya harus disertakan. Oke, lanjut. Nah, yang sebelah sini kalau tadi nih ada tandanya itu yang ininya lebih besar ya. Kalau yang ini tandanya itu kurang dari. Nah, ingat, kurang dari ya. Ini menyelesaikannya dengan interval seperti ini. Oke. Soal yang pertama, langsung aja ya. Di sini ada soalnya mutlak X kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti penyelesaiannya gimana? Seperti cara yang ini, ya. Berarti negatif 12 kurang dari X kurang dari 12. Atau dibaca X berada di antara 12 dan negatif 12. Gitu ya. Soal yang lain nih. Ada bentuknya seperti ini. Ada mutlak 2X min 7 kurang dari 3. Prinsipnya sama dengan cara yang ini. Oke, berarti di sini menjadi negatif 3 ya. Nah, di sini berarti yang di tengahnya adalah 2x min 7 kurang dari 3. Oke. Sekarang kita akan membuat nih yang di tengah ini nih si 7-nya habis. Artinya berarti kalau ini negatif 7 berarti harus ditambah 7 ya supaya 0. Oke. Karena yang tengah ditambah 7, nah yang sebelah sininya juga harus ditambah 7. Jadi semua ruas itu ditambah 7. Negatif 3 tambah 7 kurang dari ini ditambah 7 kurang dari 3 juga ditambah 7. Oke. Negatif 3 ditambah 7 berarti 4. Oke. Negatif 7 tambah 7 0 ya. Habis ini sisa 2x, 3 tambah 7 10. Oke, sekarang kita ingin di sininya X saja. Kalau X saja berarti kita harus membagi 2 ya semuanya. Berarti 4 dibagi 2, 2X dibagi 2, dan 10 juga dibagi 2. Hasilnya adalah 2 kurang dari X kurang dari 5. Inilah penyelesaiannya, gitu ya. Gampang juga. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada bentuk yang kedua, di mana keduanya itu mutlak ya. Contohnya, contohnya seperti ini ya. Nah, katanya di sini ubah ke bentuk fx ditambah gx dan fx kurang gx. Oke. Ini yang kurung ini artinya perkalian ya. Berarti di sini kurung yang pertama kita jumlahkan yang ini dengan yang ini, kemudian dikali yang fx kurang gx. Oke. Berarti di sini nih di contoh soal yang fx-nya itu adalah 2x tambah 3. Nah, yang x tambah 4 ini adalah gx-nya ya. Oke, berarti kita ikuti cara yang ini nih, yang ini ya, ikuti ya.
Oke, di sini karena kurang dari, berarti di sini juga kurang dari 0 ya, sama. Selalu tandanya seperti itu. Oke, di sini fx kurang gx, berarti 2x min 3. 2x min 3 nih, tambah dulu ya. Tambah x tambah 4. Ini ditambah ya. Ini kurung yang pertama. Kemudian kurung yang kedua. 2x min 3 dikurang x tambah 4. Oke, kita operasikan dulu dengan mengeluarkan si kurung-kurungnya ini ya, dikalikan dengan tandanya. 2x dikurang 3 tetap. Ini penjumlahan tetap ya, penjumlahan tidak berubah. Nah, di sini 2x min 3. Nah, di sini yang berubah. Dimana ketika ada pengurangan lalu ini ada kurung nih. Ini jangan langsung dihilangkan kurungnya, tetapi harus dioperasikan dulu sama yang depannya, yang kurangnya. Oke, berarti di sini anggap saja ini min 1 kali x min 1x. Min 1 kali 4 atau negatif kali 4. Nah, jadi negatif 4. Nah, inilah di sini yang pentingnya ini nih. Jangan sampai terlewat ya step ininya. Nah, selanjutnya kita baru lanjut ke operasi aljabar. Kita operasikan yang sejenis. Ingat ya, sejenis. Berarti yang ada variabelnya dengan yang ada, yang tidak dengan yang tidak. Oke, berarti di sini yang ada 2x ditambah x, 3x, negatif 3 ditambah 4, artinya 4 dikurang 3, 1. Oke, yang sebelah sini 2x dikurang 1x, sisa x, negatif 3, negatif 4, punya hutang 3, ngehutang lagi 4, berarti hutangnya jadi 7. Oke. Nah, setelah ini, nih ada 2 kurung begini kan, kita ambil satu-satu. Yang pertama kita misalkan 3x tambah 1 sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita cari nilai x-nya. 1 pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi 3x sama dengan min 1. Ini kita dibagi 3 semuanya. Jadi, 3 dibagi 3 kan 1. Nah, di sini negatif 1 dibagi 3, makanya nilai hasilnya adalah x sama dengan min 1/3, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua, x min 7 sama dengan 0. Berarti ini tinggal pindah min 7-nya ke sebelah kanan menjadi x sama dengan 7. Nah, kalau sudah dapat nilai x seperti ini, kita gambar menggunakan garis bilangan. Kita pilih 2 titik ya, 2 titik yang ini ya. Oke, yang mana yang lebih kecil? Yang negatif tentunya ya. Kita tulis di sebelah kiri, berarti di sini negatif 1/3. Nah, berarti di sebelah kanannya ada 7. Oke, di sini titiknya kenapa penuh nih, ada warnanya ya, warna biru. Karena di sini tanda operasinya adalah ada sama dengannya, makanya titiknya penuh. Oke, sekarang kita bagi menjadi 3 daerah ya. Ada yang sebelah sini nih, sebelah sini. Ada yang tengah di antara 2 titik dan ada yang sebelah kanan 7. Oke. Sekarang kita ambil dulu yang di sini. Di sini ada titik apa nih di antara negatif dan 7? Ada titik 0 ya, yang gampang. Oke. Kita masukkan 0 ke persamaan yang ini ya. Nih yang ini. 0. 3 kali 0, 0 tambah 1, 1 ya. 1 itu positif ya. 1 itu positif ya. Oke, positif, lalu masukkan 0 lagi ke sini. 0 kurang 7, negatif 7. Berarti negatif ya. Negatif. Oke, kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, berarti daerah di sini nih, ini hasilnya negatif. Kita lihat sebelah sini nih, yang ini, x-nya bernilai positif. Oke, berarti di sini, di yang sebelah sini nih, daerahnya akan positif. Sekarang kita ambil lagi yang ini, positif kan? Nah, di sini juga daerahnya akan menjadi positif gitu ya. Jadi kalau x-nya positif nih ya,
sama ini nih pangkatnya ganjil kan, 1, ini pangkatnya 1. Nah, maka ketika ini negatif, berarti yang lainnya akan berbalik tandanya, jadi positif, yang ini juga positif gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nah, di sini soalnya kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia negatif. Kalau misalnya negatif berarti kita pilih daerahnya yang negatif. Berarti daerahnya yang tengah ini ya. Nah, berarti ini merupakan daerah penyelesaiannya. Begitu kalau soal seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, ini tuh adalah tanda di mana ya, bukan mutlak lagi ya karena cuma 1. X di antara negatif 1/3 dan 7, atau X lebih besar dari min 1/3 kurang dari 7 gitu ya. Paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini ada bentuk ketiga di mana yang satu itu mutlak dan yang satunya lagi bukan mutlak gitu ya. Oke, contoh soalnya seperti ini nih. Yang sebelah kiri mutlak, sebelah kanan bukan mutlak. Oke, kalian masih ingat kan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak kemarin? Kan ada juga ya yang satunya mutlak dan yang satunya itu bukan mutlak. Nah, ini juga caranya sama. Oke, pertama berarti kita butuh syarat. Oke, syaratnya berarti di sini ada mutlak 4x min 6 sama dengan 0. Ini syaratnya dari yang mana sih, Bu? Dari yang mutlak ini ya, si syaratnya ini nih. Dari si mutlak ini diambilnya. Oke, berarti 4x sama dengan 6, kita ambil x-nya. Berarti 4x min 6 pindah ke kanan jadi 6 ya, yang ini. Kemudian ini ada nilai x-nya. Oke, berarti dibagi 4, hasilnya 1. Kemudian 6 dibagi 4, jadi 6/4 gitu ya. Atau kita sederhanakan menjadi 3/2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pertama kita bagi. Kita ambil yang interval x kurang dari sama dengan 3/2. Oke. Berarti kalau kurang dari ya, kita ambilnya nilai yang negatif berarti. Nah, kita definisikan si mutlak 4x min 6 ini sebagai negatif 4x min 6. Oke, ini ya. Karena ini kurang dari nih. Oke, berarti soalnya yang ini ya, soal untuk menyelesaikan yang ini. Oke, kita masukkan nilai ini dengan yang ini nih, yang negatifnya. Oke, negatif 4x min 6 kurang dari 3x tambah 4. Oke, kita keluarkan dulu si bilangan yang di dalam kurungnya. Negatif kali 4x, min 4x. Min kali min plus 6 gitu ya. Setelah ini mah operasi aljabar lagi. Oke, berarti 3 yang pindah ke sebelah kiri. Asalnya positif menjadi negatif. Min 4x, min 3x. Berarti di sini 4, 6-nya pindah ke sebelah kanan menjadi min 6. Oke. Nah, selanjutnya, oke, min 4x dikurang 3x min 7x. Kurang dari 4 dikurangi 6 min 2. Oke, berarti kita dapat x lebih besar dari min 2 per min 7. Bu, kenapa ini tandanya terbalik? Karena di sini ini artinya kita membagi ini dengan min 7 ya. Kan min 7 dibagi min 7 1 kan. Oke, karena ini dibagi oleh bilangan yang negatif, maka tandanya berbalik. Oke, tandanya berbalik, asalnya kurang dari jadi lebih dari. Jadi kalau kalian membagi nih pertidaksamaan dengan bilangan yang negatif, tandanya itu pasti jadi berbalik.
Itu harus diingat. Yang di sini juga dibagi min 2 per min 7, atau di sini bisa juga kita tulis 2 per 7 ya. Oke. Setelah ini kita gambar dengan garis bilangan juga untuk membantu. Ada 2 titik. Yang ini, interval yang ini dengan interval yang ini. Oke. Yang pertama, yang mana yang lebih kecil, 3/2 atau 2/7? Lihat aja penyebutnya yang di bawahnya. 7 dan 2 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 7. Ya, yang ini yang 7. Berarti artinya pembaginya lebih besar, berarti dia lebih kecil. Berarti 2/7 ada di sebelah kiri. Nah, 2/7 di sini, dan yang di sebelah kanan adalah 3/2. 2/7 itu X-nya lebih dari 2/7. Berarti kalau lebih dari kira-kira ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya, ke sebelah kanan lebih dari. Nah, maka daerahnya yang itu ke sebelah kanan. Kalau yang kurang dari sama dengan, berarti kurang dari, berarti daerahnya di sebelah kiri. Nah, berarti ke sebelah kiri sini ya. Oke. Ingat ya, titik ini kenapa kosong? Karena dia tandanya lebih dari saja. Kalau yang ini kenapa penuh? Karena ini ada kurang dari sama dengan, ada sama dengannya ya. Oke, berarti dia termasuk. Kalau yang ini 2/7-nya tuh tidak termasuk ya. Oke, berarti ini irisannya yang mana? Yang ini ya, yang dilalui keduanya itu yang di antara 2/7 dan 3/2. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaiannya yang pertama, nah kalimat yang pertama kita punya 2/7 kurang dari X kurang dari sama dengan 3/2. Belum selesai. Sekarang ada interval lebih besar dari 3/2. Nah, kalau yang tadi kurang dari, sekarang lebih dari ya, lebih besar dari sama dengan. Oke, kalau yang tadi kita ambilnya yang negatif, sekarang kita ambil yang positif. Oke, yang positifnya ya, 4X min 6. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita masukkan 4X min 6-nya ke sebelah sini. Oke, lalu aljabar. 3X pindah ke sebelah kiri, min 6 pindah ke sebelah kanan. 4 dikurangi 3, X. 4 tambah 6, 10. Oke, kita punya X-nya min 10 dan X-nya 3/2. Kita gambar lagi. Oke, ada 2 titik lagi. Ini titik yang pertama penuh, soalnya lebih besar sama dengan. Titik yang kedua itu dia kosong karena kurang dari. Ingat ya, yang ditulis di sebelah sini selalu yang paling kecil. Oke, daerahnya gimana? Berarti yang pertama 3/2 lebih dari, berarti dia ke kanan. Oke, kemudian kurang dari berarti di sebelah kiri. Oke, irisannya yang mana? Yang tengah. Oke, berarti yang kedua, nah kita punya yang ini yang kedua, persamaan kedua. Oke, lalu gimana nih kalau udah ada 2 persamaan? Kita gabungkan. Ya, ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Kita gabungkan penyelesaian 1 dan 2 yang tadi. Oke, nah bisa kita ilustrasikan dengan menggeser ya si gambarnya ke sebelah sini. Kalau yang ini tadi dari yang pertama, yang ini yang kedua, kita gabungkan. Berarti penyelesaiannya adalah di antara 2/7 dan 10. Tandanya gimana? Kurang dari. Pakai sama dengan tidak? Tidak, karena di sini titiknya bolong gitu ya. Enggak penuh, jadi dia kurang dari. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Jadi step yang ini memang agak banyak, tetapi cukup gampang. Oke, jadi kalau kita simpulkan, pertama ketika fx, ketika mutlaknya lebih dari A, kita selesaikan dengan prinsip yang ini, dibagi 2 ya. Ada lebih dari A, ada kurang dari min A. Kalau misalnya dia kurang dari, nih tandanya, berarti pakai interval yang ini caranya. Oke, selanjutnya kalau bentuknya mutlak sama mutlak, nah kita pakai cara yang ini,
yang agak panjang, tetapi gampang sih sebetulnya ngafalinnya ya. Tinggal yang pertama tambah yang kedua dikali yang pertama kurang yang kedua, gitu ya. Oke, tandanya mengikuti soal. Kemudian yang ketiga, kalau yang ada mutlak dan non mutlak, kita harus menggunakan syarat interval yang dari harga mutlaknya dan definisi nilai mutlak yang seperti minggu lalu kita bahas. Oke, segitu aja bahasan kali ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kalian masih bingung, silahkan diputar ulang lagi videonya. Dan satu lagi, kalau operasi aljabarnya masih lupa-lupa, tolong cari lagi video-video tentang operasi aljabar ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.